Perkenalkan, saya Teguh Febriawan. Saya sudah 4 tahun menjadi kurir. Halo guys, nama saya Hanif Setiawan. Pekerjaan saya kurir, berjalan udah 1,5 tahun. Halo, selamat siang customerku. Perkenalkan, nama saya Akbar Kurniawan. Sudah menjadi kurir sekitar 1 tahun, ya 1 tahun 2 bulan lah. Perkenalkan, nama saya Danang Ari Setiaputro. Saya sudah kurang lebih sekitar hampir 1,5 tahun ya jadi kurir. Halo Lur, nama saya Wai Bimawan. Kurir ya sekitar 2 tahunan lebih. Perkenalkan, nama saya Gesang Prayogi Pamungkas. Lama menjadi kurir kurang lebih selama 2 tahun. Halo, selamat sore. Nama saya Ari Prabowo. Saya jadi kurir kurang lebih 6 bulan. Ya awal dulu jadi kurir ya setelah ada COVID itu saya dikeluarkan dari kerjaan. Di waktu itu saya kerja di hotel, jadi security selama 5 tahun. Terus selama itu saya mencari info, saya mengikuti di salah satu ekspedisi ya. Sebelumnya saya pernah kerja di sebagai delivery, tapi karena PPKM kemarin pengurangan tenaga kerja, jadi saya ada info dari temen kalau salah satu ekspedisi di Jogja membutuhkan kurir, saya masuk jadi kurir. Cerita awal jadi kurir, jadi dari teman juga sih. Pas kebetulan juga jadi pengangguran, ada lowongan jadi kurir, dicoba. Ternyata ya alhamdulillah lah bisa menjadi kayak mata pencaharian gitu. Awal cerita saya itu bisa masuk menjadi kurir itu awalnya karena efek pandemi kemarin ya. Sebelum di ekspedisi ini saya dulu di sebuah hotel, letaknya di Magelang ya. Berhubung efek pandemi kan otomatis wisata mati semua. Nah, dari situ saya dapat info ada salah satu teman yang di ekspedisi itu, terus saya ditawarin kerja di situ. Awalnya ya cuma sekedar coba-coba sih Mas, tapi terus ternyata asik gitu loh. Akhirnya sampai sekarang betah. Lulus kuliah tahun 2017, itu saya iseng-iseng sama teman saya tuh daftar di outsourcing. Terus penawarannya pertama tuh jadi kolektor leasing, apa jadi kurir pilihannya. Dan kalau kolektor kan kesannya ngeri, terus saya milih jadi kurirnya. Saya sebelum jadi kurir nyambi ojek online. Karena nggak jadi kuliah ya Mas, saya maunya kerja tapi orang tua pengennya saya kuliah, jadi sempat kuliah sih tapi cuman bentar, cuman bantuin temen ngurir Mas. Jadi semisal ada temen yang bawaan paket itu banyak, tak bantuin sambil belajar Mas. Lama-kelamaan kok kayak ketok iki passionku, mergane passionku ya celeng toh Mas. Jadi terus daftar lah di sebuah perusahaan ekspedisi. Cerita awal jadi kurir yang jelas di masa pandemi ini, di kerjaan sebelumnya saya dipecat dari kantor yang ya adalah, dan juga keadaan yang membuat saya ingin mencoba hal baru yaitu menjadi kurir Mas. Dibandingkan pekerjaan yang sebelumnya sama sekarang lebih enak mana? Kalau dibandingkan dari pekerjaan sebelumnya, alhamdulillah saya lebih baik yang sekarang sih Mas, dari segi kenyamanan dan juga upah. Kalau saya lebih enak di kurirnya ya Mas, soalnya nggak terlalu terikat banget aturan-aturannya. Sebenarnya ya sama aja sih Mas, jadi kurir apa ojek online tuh apa ya, sama-sama di jalan juga, nyari alamat, tapi kalau saya mah lebih nyaman di kurirnya. Hanya kalau di ojek online kan kita orderan masih nggak pasti juga atau rebutannya banyak, tapi nek kita di kurir kita udah punya area ya setiap hari pasti udah ada paket yang diplot buat kita. Sebelum jadi kurir, kuliah, terus alhamdulillah kuliahnya mangkrak. Kadang juga ini ada kayak kerjaan servis AC. Iya, servis AC. Dibandingin sama servis AC, sama kurir, enak mana kerjanya? Kalau enak enggaknya itu tergantung apa ya. Sebenarnya sama-sama enak sih, soalnya dapat uang. Tapi kalau servis AC apalagi kemarin parah-parahnya COVID itu sepi banget. Jadi ya sementara ini lebih baik jadi kurir dulu kalau saya pribadi seperti itu. Enak jadi kurir kalau ya namanya kerja di suatu perusahaan itu kan hanya mengandalkan gaji pokok saja. Jadi kalau untuk kebutuhan ya harusnya kurang, tapi kalau untuk jadi kurir itu penghasilannya, enaknya penghasilannya tidak terbatas. Kita mau dapat uang banyak ya kiriman banyak. Yang enaknya jadi kurir itu tahu jalan sama penghasilannya itu tidak terbatas.
Kalau yang sebelumnya sama yang sekarang tuh lebih enak sekarang sih. Ya min plus itu mesti ada sih mas. Kalau jadi kurir kita kan di lapangan, kita lebih tahu, lebih mengenal luas tentang orang-orang yang di luar, karakteristiknya orang seseorang kan kita bisa lebih tahu. Ya sama juga sih waktu saya jadi security di hotel, salam senyum sapa itu selalu ada mas. Awal jadi kurir tuh ditempatkan di area mana? Saya pertama areanya maut mas, campur-campur, kadang satu kelurahan, kadang satu area. Tapi alhamdulillah sih sekarang saya fokusnya di area Maguwarjo mas. Dulu waktu awal tuh udah apa areanya belum? Aduh mas, dulu sama sekali belum hafal mas. Ya bertanya-tanya dengan yang lebih senior sih, yang lebih lama di situ, menggali area ini di mana, ini di mana, di mana. Ya lama-lama kita sudah hafal. Saya jadi kurir pertama kali itu areanya di Bantul mas. Saya garap area Bambang Lipuro sampai Kecamatan Sanden. Itu pertama kali saya garap Bantul tuh bawa 30 paket, yang ada WA-nya itu cuma 2 mas. Jadi yang 28 kita nyari dari cangkem untuk cangkem, tanya tangga-tangga nih. Pertama dulu bisa dibilang saya masih kayak babat alas ya mas. Dulu saya pertama itu di Perumnas Condong Catur. Itu benar-benar belum ada yang garap daerah situ. Saya ditaruh di daerah Perumnas Condong Catur. Nek area tuh awal-awal sih mas, nek emang cuman tahu daerahnya, cuman tahu nama kampung, nama desa nih tahu mas. Tapi kan kalau di kurir tuh kan harus tahu nama jalan sama paling nggak nomor rumah tuh mas, buat biar gampang nyarinya. Saya awal jadi kurir itu wilayah Jalan Kaliurang KM 10 sampai ke timur itu sampai Ngaglik. Kalau untuk sekarang kita kan sudah mudah karena ada map. Ya nanti itu secara otomatis lama-lama itu udah tahu kalau alamat sama jalan-jalannya itu ya karang asli orang Jogja juga kan lebih tahu gitu. Awal-awal ngurir itu areanya ya pindah-pindah mas. Soalnya kurirnya juga belum sebanyak sekarang ya mas. Jadi ya kita mau nggak mau harus bisa rotasi area saja, yang kosong ya harus diisi. Ya awalnya sih bingung juga sih mas. Istilahnya kita harus mulai dari awal lagi lah. Istilahnya kita cuma patokan map. Sekarang tuh kerja sebagai pekerjaan apa freelance? Kalau saya pribadi, ngurir ini sudah tak jadikan pekerjaan pokok saya untuk menafkahi keluarga saya. Ya alhamdulillah pokok mas. Kalau sekarang kurir tuh pekerjaan pokok mas, soalnya ya enak wae mas, mesti fleksibel, nggak dikejar waktu. Yang penting paket terkirim. Kalau sekarang kurir jadi pekerjaan pokok mas, jadi nggak ada sampingan lainnya, jadi fokus ngurir. Kalau sekarang saya jadikan pekerjaan pokok. Untuk saat ini saya sebagai pokok sih mas, saya pokok jadi kurir. Sementara ini jadi kurir pekerjaan pokok, soalnya juga nggak ada kerjaan lain. Setelah jadi kurir, misal udah selesai kirim, kita juga bisa kalau ada mau bimbingan atau mau lanjutin skripsi, masih banyak waktu juga kok. Menurut kamu gaji kurir itu udah cukup belum sih untuk kehidupan di Jogja? Kalau saya pribadi, karena masih sendiri ya, ibaratnya masih belum menikah, alhamdulillah masih cukup sih. Soalnya ngelihat teman-teman yang udah punya keluarga aja bisa cukup, masa yang masih buat jajan nggak cukup, ya alhamdulillah cukup lah. Ya apalagi juga nggak ada yang dibeliin jajan, nggak ada yang mau dibeliin apa-apa, alhamdulillah buat tabungan lah. Kalau untuk kurir, saya ya sebenarnya namanya manusia itu kalau gaji berapapun masih kurang aja. Tapi kalau untuk kurir, ya kalau dengan gaji segitu, pendapatan segitu itu lebih dari cukup lah kalau untuk di Jogja loh. Menurut saya sih cukup sih mas ya, tergantung kita menyikapinya juga, tergantung kita mengolah lah, bisa dibilang gitu. Cukup sih mas, banyak enggaknya kita dapat gaji ya tergantung banyak enggaknya kita ngirim paket tersebut. Yang jelas dari setiap bulan itu pasti ada event di tanggal kembar, kayak contohnya 10-10, 11-11 dan seterusnya. Itu yang bikin kita ada kasarnya jagan-jagan gaji itu dari situ mas, pasti paket melonjak di tanggal yang sama. Ya kalau di Jogja sendiri, menurut saya mungkin pekerjaan yang dianggap rendahan sama orang-orang tapi gajinya jauh di atas UMR itu ya cuman kurir mas, daripada pekerjaan lainnya yang... Ya alhamdulillah sih ya, sebenarnya sih nggak mencukupi, tapi gimana kita mencukupi akhirnya? Ya disyukuri aja sih mas, apalagi zaman sekarang kan susah cari pekerjaan toh, mau nggak mau kita ya harus mau.
Kalau untuk gaji ya relatif sih Mas, soalnya tiap kurir beda-beda sih. Tapi kalau saya ya sebisa mungkin diatur lah, dicukup-cukupin lah Mas. Kalau dituruti ya nggak cukup Mas. Kalau buat saya yo dicukup-cukupin Mas. Soalnya yo saya sambil kredit motor juga, jadi yo piye caranya dicukupke lah. Terus paket terbanyak yang pernah dibawa? Paket terbanyak yang pernah saya bawa tuh 130-an Mas. Itu udah paling banyak selesai. Paket yang pernah dibawa saya 150-an. Alhamdulillah selesai dengan bantuan Bandung Bondowoso selesai Mas. Kalau saya pribadi ya 180 sampai 200 lah Mas untuk paket terbanyak. Alhamdulillah semua selesai. Untuk saat ini sekitar 200-an lah Mas. Alhamdulillah selesai. Belum lama ini paling banyak cuma 218. Nggak selesai soalnya ada beberapa yang nggak terkirim soalnya itu tutup dan reschedule dengan customernya. 160-an. Rata-rata itu ya di atas 60. Kalau ya kendalanya kalau pas hujan ya kadang nggak sampai malam, tapi kan nggak masalah itu. Biasanya kalau banyak atau tidaknya kan tergantung event sih Mas, setiap ekspedisi. Kadang kalau pas sepi ya kadang membawa 50, kalau pas banyak, paling banyak tuh saya sekitar membawa 200-an Mas. Alhamdulillah selesai Mas. Ada sih beberapa mungkin pakai COD yang tidak terkonfirmasi atau reschedule dengan konsumen sih ada sih Mas. Mungkin sekitar 5 atau sekitar 7-an. Terus ada nggak pengalaman yang paling membekas selama jadi kurir? Paling membekas itu ya nggak sengaja tuh Mas, nganterin paket di rumah mantan Mas. Zaman itu nggak sengaja sih ketemu nganter paket di Lala itu yang terima suaminya mantan. Ya tetap biasa silaturahmi, tapi ya memang sih Mas kalau kita ngirim paket itu kadang ketemu teman lama nggak pernah ketemu di Lala, wah ketemu di sini, kadang dapat kenalan baru, dapat teman-teman baru. Kadang sebagai konsumen tuh ada yang baik juga sih, baraknya dianggap sedulur dewe. Kadang kalau ada yang baik ngasih buat bensin, kadang dibikinin minuman, mungkin dikasih soft drink sih gitu sih Mas. Ya paling membekas ya itu. Tiap hari itu ketemu banyak orang Mas, ketemu orang beda-beda. Itu senengnya di situ. Nek nggak senengnya itu ya paling alamatnya susah dicari, terus di WA nggak respon, di telepon juga nggak respon, itu susahnya di situ sih Mas. Pengalaman membekas jadi kurir untuk saat ini sih saya dapat customer yang baik hati Mas. Jadi kita kan misal kirim paket di satu nama satu orang gitu. Ada beberapa paket gitu Mas, kebetulan di kos-kosan sih, dan waktu itu saya antar ke paket tersebut ke rumah tersebut. Kebetulan yang punya kos-kosan itu ada di rumah Mas. Tahu saya antar paket, bapaknya itu jar saya, manggil saya itu, Mas. Terus ya dari situ dikasih ada rezeki lah dari bapak itu yang ya udah beberapa kali sih bapak itu ngasih ke saya yang sampai saat ini jadi apa ya? Karena bapak ya disangoni Mas. Jadi pernah Mas saya ngirim di perumahan elit di utara situ, yang keluar masih anak kecil paling ya 7 tahun. Paketnya tuh habis 310.000, saya dikasih 400.000, kon rasa susuk, rasane asam cah cilik ngene aku tip sakeh kuwi. Ya membekas ya Mas nek menurutku. Oh, itu juga pernah Mas, jadi waktu itu saya masih di daerah Besi, terus Merapi erupsi. Belum sampai sana, terus tak WA-in semua konsumen yang di Cangkringan, katanya pada ngungsi. Habis Jumatan, pas saya mau balik kantor, ternyata udah pada pulang yang ngungsi. Ya wis sore-sore balik ke Cangkringan, posisi udah debu tok, kena hujan abu. Ternyata di Cangkringan sama sekali nggak hujan abu. Ya kisinan dewe kan. Pengalaman membekas ada yang baik ada yang buruk ya Mas. Yang baik ya, jadi paling simpelnya banyak kenalan sih, kenalan dari customer sama teman-teman dulu yang banyak kan teman SMP sih, jadi ketemu lagi. Kalau buruknya ya cuaca pasti hujan tuh pasti mengganggu banget, sama kalau ada customer yang punya hewan seperti anjing, itu yang paling menakutkan sih bagi saya selain hujan itu. Soalnya kalau anjingnya udah ngejar, kita juga nggak bisa cuma diem aja, pasti kita lari. Pernah juga sampai nabrak pagar, tapi untungnya pagernya pohon-pohon gitu, tapi ya nggak apa-apa lah buat cerita teman-teman. Terus pernah ketemu customer yang nyebelin?
Kalau nyebelin pasti ada. Kayak alamatnya itu udah jelas, tapi dibikin nggak jelas. Contohnya di perumahan udah jelas ada blok, ada nomor, dan itu masih salah nulisnya. Itu kan buat apa ya? Kita jadi sebagai kurir pasti menunda pengiriman. Nah, itu membuat performa kurir jadi ada penurunan. Itu yang salah satunya seperti itu sih, Mas. Customer nyebelin itu contohnya kalau misal di alamat itu nggak jelas, terus nomor telepon juga nggak aktif, itu kan sebagai bagaimana mungkin kita cari alamat tersebut, kebetulan ketemu kan. Terus kita taruhlah paket di situ ya Mas. Ya ternyata kan di situ kos juga kan, di kos gitu. Terus ternyata itu salah saya sih. Dan dihubungi kan nggak bisa otomatis Mas. Hari kemudian kan ada komplain di kantor, ternyata itu salah alamat. Padahal kan di alamat kan namanya kos-kosan itu kan banyak yang sama ya Mas ya. Ternyata salah alamat gitu. Ya sampai sekarang ya kalau kayak gitu ya Mas yang bikin emosi Mas. Pernah ngirim di Kali Tengah itu dusun paling utara di Cangkringan bagian timur. Itu saya jauh-jauh ngirim sampai sana, dilalai ya ora ono kancane barengane ke arah sana. Sampai sana tuh yang beli itu anak SMP, di rumahnya suwung nggak ninggali uang. Tak WA, ya tak tanyain di mana, jawabannya celeleng bos. Wah, ya perasaannya piye Mas? Ya pernah sih, sudah konfirmasi pagi COD, sudah oke, nggak taunya di sana kita masih nunggunya sih ya lumayan 1 jam, harusnya 1 jam tuh kita udah selesai beberapa paket dan kita harus nunggu. Yang kedua ya customer yang pengen cepet datang, karena kita sebagai kurir kan ngerut tuh Mas, paketnya tuh harus searah toh, ya gimana ya harus nyalahi paket yang lain gitu sih Mas. Ya kadang juga nemu customer yang nyebelin sih Mas. Kita istilahnya udah capek-capek nyari, hujan-hujanan sampai lokasi malah kita disalah-salahin. Yo, ada sih Mas, pikiran pengen berhenti sih, pengen usaha. Cuma masih mikir-mikir dulu Mas, belum terlalu yakin dengan usaha yang mau dirilis. Pas bawaannya banyak tapi hujan, itu udah rasanya pengen udahlah berhenti aja Pak ya jadi kurir. Tapi kembali lagi mikir kerjaan yang seperti ini tuh sulit sih. Jadi ya mau nggak mau tetap harus dilanjutin. Bismillah bisa. Titik pengen berhenti jadi kurir tuh ya sering sih Mas. Ya mungkin karena jadi kurir kan hitungannya kerjaannya ya monoton tuh Mas, cuman kayak gitu. Sok-sok ya ada jenuhnya. Tapi ya nek sampai saat ini ya paling penak kerja itu ya masih jadi kurir Mas. Titik berhenti jadi kurir pernah Mas, karena ya suka dukanya jadi kurir itu yang jelas di jalanan ya Mas. Di jalanan itu pasti ada kendala dan sebagainya. Yang jadi pengen berhenti saat itu adalah rasanya kesel banget Mas. Bendino ngene iki ngirim engko disepelek ke konsumen, di sing neng gawean ruwet lah, ya pengen leren lah Mas. Tapi ya kembali lagi ke kebutuhan sih Mas, jadi masih membulatkan niat buat bekerja Mas. Pernah sih Mas, mergane yo awake kesel, bendinane meng numpaki motor terus ra leren-leren, mubeng-mubeng yo kesel sih Mas. Pernah sih Mas, ya di waktu nggak ada paket mungkin gitu sih Mas. Mungkin udah capek atau wah kok gini terus sih nggak ada perubahan dari ekspedisinya sih mungkin. Untuk sementara ini tidak pernah. Soalnya kan ya untuk usia seperti saya kan mau ngelamar pekerjaan lagi ya udah nggak masuk atau orang yang usianya lebih muda-muda aja masih banyak. Ya pengennya usaha sendiri, tapi untuk modal kan masih kurang, belum ada. Saya bangga malahan jadi kurir selama ini. Ya memang saya basicnya dari dulu itu kerjanya pengennya di lapangan Mas. Justru malah enggak sih Mas. Nah aku malah seneng nek seumpama dilalah pas ngeterke pakete kancane apa pakete sopo mesti malah go surprise go kancane lho Mas. Kancane artinya adewe ngurir, jebul sik ngeterke malah kancane dhewe. Kalau malu nggak sih Mas? Tapi kalau zaman sekarang ya ngelihat zaman sekarang kan kayak kan ada, ya nggak semua, tapi kan ada yang memandang sebuah pekerjaan. Misalnya ya nggak ceweknya, tapi orang tuanya juga bisa aja sih. Pacarmu kerja apa Dek? Kurir Bu. Lah kan orang tua mungkin jadi mikir 2 kali. Ya ini menurut pandangan saya nggak semua juga seperti itu, cuma ambil contoh aja sih seperti itu. Tapi nggak malu sih, lanjut aja.
Alhamdulillah sih nggak ada ya mas rasa malu. Karena ya setiap pekerjaan itu pasti ada resiko, ada senang, ada dukanya juga ya mas. Yang jelas untuk saat ini saya nggak sampai malu gitu sih mas. Alhamdulillah masih mensyukuri lah. Ada kerjaan lah untuk kahanan saiki gitu loh mas. Kalau untuk malu, saya nggak malu mas jadi kurir. Nah, saya istilahnya gini mas, selama itu halal, apapun tak jalani mas buat keluarga saya, anak istri saya. Saya nggak gengsi, nggak malu lah. Zaman sekarang kerja kok pakai malu sih mas, uang itu halal kok. Saya malah bangga loh kerja jadi kurir. Banyak kita untuk wawasannya jadi luas, kenal orang banyak. Ya, itulah jalan-jalan, yang jelas tuh. Yang terakhir mas, Ya. pesan buat para customer. Buat customer ya muliakanlah kurir. Ya karena kurir ya paket yang kamu pesan akan sampai. Ya sabar untuk menunggu paket. Gitu aja sih. Oke. Siap. Sama-sama Mum. Pesan-pesan buat customer, tolong bilang ke teman-temannya kalau mau kirim-kirim paket bisa lewat ekspedisi yang saya sekarang ini jalankan. Siap. Coba lagi. Pesan buat customer ya untuk pakai COD, kalau beli ya, kalau pergi ya uangnya dititipkan yang di rumah, terus ya saling menghargai lah. Kita sama-sama kita kerja, jenengan mungkin juga kerja nggak ada di tempat ya, sama-sama saling membantu biar saling memudahkan pekerjaan kita masing-masing. Oke, sama-sama. Kita kurir ya, bukan dukun. Maksudnya kayak contoh simpelnya itu kayak alamat yang jelas, nomor telepon yang jelas. Jadi kan kita juga nyarinya enak. Terus fungsi nomor telepon adalah untuk kita menghubungi Anda sekalian agar memudahkan dan mempercepat paket tersebut sampai ke rumah konsumen tercinta. Oke, terima kasih. Ya Mas. Pesan-pesan buat customer, ya tolong hargai kita lah sebagai kurir, hargai profesi kita. Itu aja sih. Oke mas, makasih ya. Pesan buat customer lebih ini aja sih, teliti buat alamat sama nomor HP yang ditulis juga harus benar. Soalnya ada contoh gini, kemarin ngirim udah jelas ada RT, ada RW-nya, tapi tanya warga sekitarnya nggak tahu. Kemungkinan juga anak baru, mungkin anak kos atau titip punya temennya. Pas itu juga nomornya juga nggak ada di WA, di telepon biasa juga nggak bisa. Terus kebetulan saya tanya, itu ada kantor di situ, tanya di kantor ada namanya ini nggak? Ada, tapi namanya mirip doang, tak taruh di situ. Tapi sampai sekarang nggak ada komplain, semoga orangnya bener sih di kantor itu. Ya jadi ya itulah, teliti buat alamat sama nomor HP-nya bisa dihubungi. Oke, terima kasih. Siap. Makasih customerku. Pesan buat customer sih nggak ada pesan sih mas, tapi emang ya ini kurir datang bawa bahagia, tapi pergi nggak bawa luka mas. Sekian mas. Oke, terima kasih.